Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Saat ini saya masih berada di Pulau Derawan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ini adalah salah satu pulau dengan destinasi wisata yang sangat cantik, terutama pesona bawah lautnya. Jadi kalau kita sore-sore begini, begitu sampai di Pulau Derawan, kita bisa menikmati suasana kampung yang sangat khas di Pulau Derawan yang sebagian besar merupakan nelayan. Kita bisa lihat teman-teman, jalan di kampung ini sudah dipasang paving block ya. Jika sebelumnya jalan-jalan di sini hanya berupa pasir, kali ini sudah diberi akses jalan yang cukup cantik ya. Jadi kalau kita jalan di tempat ini sudah cukup nyaman teman-teman. Kalau nggak mau jalan kaki juga banyak sekali warga yang menyiapkan layanan penyewaan sepeda listrik. Jadi kalau dulu pakai sepeda kayu ya, sepeda ontel, sekarang sudah banyak sekali yang menyewakan sepeda listrik. Lokasi Pulau Derawan ini sekitar 135 km dari Tanjung Redep, ibu kota Kabupaten Berau di Kalimantan Timur. Pulau Derawan ini luasnya sekitar 43 hektar dan sebagian besar adalah wilayah pasir nih teman-teman. Curah hujannya sekitar 25 mm. Rata-rata suhu rata-rata di sini adalah 40 derajat Celcius. Jadi kalau berada di Pulau Derawan ini ingat untuk selalu pakai sunblock ya. Kalau nggak pakai sunblock ya, jangan heran pulang-pulang dari Pulau Derawan rata-rata lotong ya. Rata-rata gosong atau hitam ya. Kulitnya terbakar karena memang panas banget nih teman-teman. Jadi penduduk di sini selain sebagian besar adalah nelayan, rata-rata juga penduduk di sini menggantungkan sektor pariwisata. Di kawasan Kepulauan Derawan ini tidak hanya ada Pulau Derawan ya teman-teman, ada Pulau Derawan, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, dan Pulau Sangalaki. Ada beberapa versi ya untuk asal-usul nama 4 pulau yang terkenal tadi. Konon asal-usul nama 4 pulau yang paling terkenal di Kepulauan Derawan berangkat dari cerita rakyat yang dikisahkan oleh warga lokal dari waktu ke waktu. Jadi zaman dulu itu terdapat 2 keluarga yang tinggal di pulau berbeda, ingin melangsungkan acara pernikahan untuk kedua anak mereka di Pulau Panjang. Keluarga laki-laki dan keluarga perempuan kemudian sama-sama menuju Pulau Panjang menggunakan kapal layar hingga akhirnya kedua keluarga bertemu di satu jalur. Sayangnya sebelum sampai di Pulau Panjang, kedua kapal mengalami musibah sehingga seluruh penumpang tenggelam dan konon masing-masing anggota berubah menjadi pulau. Pulau Derawan diambil dari calon mempelai perempuan yang masih gadis atau perawan. Sedangkan Pulau Kakaban diambil dari nama sang kakak atau kakak ban ya. Sementara Pulau Sangalaki diambil dari calon mempelai laki-laki. Dan Pulau Maratua disebut sebagai bentuk jelmaan dari calon mertua dari pihak perempuan. Ya walau alam ya, bener enggaknya ya. Sementara awalnya di tahun 2005 pemerintah setempat pernah mendaftarkan destinasi ini ke UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Dan sejak saat itulah pulau ini dijuluki Pristine Island karena keasrian pulau yang masih terawat dan terjaga dengan baik. Desa di pulau ini pun sebelumnya adalah desa administratif sebelum akhirnya diubah menjadi desa wisata supaya penduduk desa menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan melestarikan alam desa. Lokasi ini adalah salah satu lokasi favorit bagi warga yang berkunjung di Pulau Derawan. Kawasan ini terdiri dari lokasi pantai yang landai dan bisa dimanfaatkan oleh pengunjung untuk mandi di tempat ini. Selain itu suasananya juga sangat cantik walaupun sebagian pulau ini juga sudah mengalami abrasi atau tergerus oleh ombak laut yang menghampas Pulau Derawan ini. Lokasi ini sebelumnya juga menjadi lokasi Pekan Olahraga Nasional PON 2008 untuk cabang olahraga voli pantai. Selain itu juga cabang olahraga perahu layar. Salah satu sejarah yang tidak bisa dilepas dari pulau ini adalah pulau ini pernah disinggahi oleh Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto. Oke teman-teman, inilah salah satu sudut ikon Pulau Derawan. Ada tulisannya, ini merupakan sumbangan dari Bank Indonesia. Dan di sana itu adalah rumah yang pernah ditinggali oleh Presiden kedua Republik Indonesia, itu Bapak Haji Muhammad Soeharto, ketika usai meresmikan pabrik Kiani Kertas yang merupakan milik sahabat
Pak Soeharto ketika itu Bob Hasan, dan kemudian kepemilikannya berganti ke Bapak Prabowo. Jadi kalau sahabat semua ke Pulau Derawan, ingat untuk menikmati wisata di lokasi ini. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.